Kisah di malam Kamis Kliwon. Sebut saja Andi. Ketika itu Andi sedang di rumah sendirian. Seperti biasa, setiap malam Kamis Kliwon, Andi akan berangkat ke tempat yang disakralkan warga untuk mandi besar. Dan waktu masih menunjukkan pukul 11 malam. Sebelum berangkat, Andi membuat kopi dahulu dan meminumnya di rumah sambil merokok biar tidak ngantuk di perjalanan. Karena jarak lokasinya sekitar 10 km dari rumah Andi. Setelah habis beberapa batang rokok dan 1 gelas kopi, Andi pun bersiap-siap berangkat dengan menaiki sepeda motornya. Tepat pukul 12 malam, Andi pun berangkat ke lokasi yang dituju. Dalam perjalanan ke arah pegunungan, Andi pun melewati persawahan, bisa dibilang melewati tuang. Dengan sampainya Andi mengendarai motornya, tiba-tiba saja ada kucing lewat di jalan. Andi pun kaget dan berhenti sejenak di dalam kondisi hati berdebar-debar karena kaget. Setelah dirasa sudah tenang, Andi pun melanjutkan perjalanan dan mengucapkan kata bismillah dan melambatkan laju sepeda motornya untuk berhati-hati kalau ada hewan liar lewat lagi. Dalam perjalanan Andi masih berpikir positif. Semoga abis kejadian hampir menabrak kucing tadi, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak terasa separuh perjalanan, tiba-tiba saja hujan deras turun, sangat deras sekali. Karena Andi masih berada di jalan yang kiri kanan masih persawahan, Andi pun tancap gas, mencari tempat berteduh. Dan alhamdulillah, Andi melihat sebuah pondok di tepi jalan, dan Andi pun berteduh di sana, tanpa tahu kalau itu adalah pondok makam desa sekitar. Lalu Andi menoleh ke sekitar, ternyata di belakang pondok itu adalah makam warga setempat. Lalu Andi mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahli kubur, Mbah, saya ikut berteduh di sini sebentar ya Mbah." Dan sekilas bau wangi bunga Kamboja pun tercium. Andi pun merasa merinding. Karena hujan masih lebat sekali, Andi masih memutuskan untuk berteduh. Setengah jam berlalu, hujan pun berhenti. Andi melihat jam di tangannya, menunjukkan pukul 1 dini hari, dan perjalanan pun berlanjut. Di depan sekitar 50 meter Andi akan memasuki jalanan hutan pinus. Dan masuklah Andi ke dalam hutan pinus. Setelah Andi melewati hutan pinus, Andi sudah sampai di lokasi. Karena habis hujan, pandangan Andi tidak begitu jelas sesampainya di tengah-tengah hutan pinus itu. Dan dari jarak sekitar 200 meter Andi seperti melihat bayangan putih di depannya. Setelah Andi agak mendekat sejauh 100 meter, Andi berhenti lagi sambil melihat ke depan. Kan ternyata dari arah depan, ada sosok gadis cantik sekali. Andi sontak kaget. Siapa itu dini hari ada gadis di tengah jalan? Andi masih berusaha tenang dan berpikir positif. Mungkin gadis itu kehabisan bensin. Andi pun bergegas nyamerin gadis itu
Dan ketika sampai di depan gadis itu, si gadis cantik itu menangis dan berkata, "Mas, tolongin, saya dan teman saya habis terjatuh di jurang sana. Tolongin teman saya." Karena panik, Andi meminggirkan sepeda motornya dan mengunci setirnya lalu mengikuti gadis cantik itu dari belakang. Sambil pelan-pelan turun ke jurang yang tidak begitu dalam itu. Gadis itu menunjuk sambil menangis, "Itu Mas, teman saya." Lalu Andi maju mendekati teman gadis itu yang sudah tergeletak dalam posisi tertelungkap. Siapa tahu masih bernafas. Dengan hati-hati sekali, Andi membalikkan tubuhnya dan memeriksanya. Ternyata sudah tidak bernafas lagi. Sambil melihat wajah gadis yang sudah meninggal itu, Andi merasa aneh. Wajah dan bajunya kok mirip sekali sama gadis yang menghadangnya di jalan tadi. Lalu Andi menoleh ke belakang dan benar saja, gadis yang minta pertolongan tadi sudah lenyap, sudah menghilang dalam sekejap. Andi lantas berucap astagfirullah. Arwahnya minta pertolongan. Sambil menutup mata mayat yang ada di depannya, Andi mengucapkan Ilan lillahi wa inna lillahi rojiun, dan cerita pun bersambung. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan.